Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Ingatlah, sesungguhnya kita tidak akan dapat mengamalkan Islam, ajaran yang mulia ini dalam kehidupan kita sehari-hari dengan baik dan benar tanpa kita mempelajari dan mengetahui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan belajar hadis maka kita dapat mengetahui ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan Nabi, apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dengan demikian kita dapat mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu berarti kita sesungguhnya telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka benar-benar dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaannya, dari mana kita dapat memahami bahwa ini perintah Nabi, ini perintah Rasulullah SAW, ini larangan Rasulullah SAW, ini yang harus kita laksanakan sebagai seorang muslim? Sudah barang tentu ini semuanya akan bisa kita ketahui kalau kita belajar kitab-kitab hadis. Kalau kita belajar kitab-kitab para ulama yang menghimpun hadis-hadis Rasulullah SAW, yang menghimpun sabda-sabda Rasulullah SAW, yang menghimpun ucapan Rasulullah SAW, yang merekam tentang perjalanan kehidupan Rasulullah SAW, yang menghimpun tentang perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW, yang menghimpun tentang takrir, persetujuan, ketetapan Rasulullah SAW, dan semua perilaku dan kehidupan Rasulullah SAW. Dan di antara kitab para ulama yang penting untuk kita ketahui dan kita pelajari adalah kitab Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim al-Qushairi. Kenapa kedua kitab ini penting? Pertama, kedua kitab sahih ini yang sering disebut sebagai As-Sahihain, dan kedua ulama penulisnya sering disebut sebagai Asy-Syaikhain, dua ulama hadis, adalah merupakan kitab rujukan penting dan utama yang telah disepakati oleh para ulama tentang validitas dan orisinalitas hadis yang ada di dalam kedua kitab ini. Para ulama hampir sepakat, ijma', dan ini sudah barang tentu hasil dari penelitian yang panjang, yang mendalam tentang kesahihan, validitas hadis-hadis yang ada di dalam kedua kitab sahih ini. Mereka semuanya kemudian hampir sama pendapatnya, menilai bahwa kedua kitab sahih ini adalah kitab yang terbaik setelah kitabullah. Kitab yang wajib untuk dirujuk oleh setiap muslim untuk memahami
bagaimana beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Yang di dalamnya banyak menjelaskan tentang apa-apa yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran, disampaikan Allah secara global, maka kita harus mengetahui detail dan rinciannya. Dari mana? Di antaranya merujuk kepada kitab-kitab ulama itu, dan di antara kitab-kitab hadis yang penting adalah kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Yang kedua kitab ini menempati ranking yang paling tinggi tentang syarat-syarat yang ditetapkan oleh penulisnya dalam menghimpun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Bukhari memiliki syarat yang ketat untuk menyeleksi hadis. Al-Imam Muslim juga demikian. Meskipun kalau kita bandingkan antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim, maka banyak para ulama mengunggulkan Imam Bukhari. Dia pada ranking pertama. Lalu disusul Imam Muslim pada ranking yang kedua. Tetapi kedua kitab Imam Bukhari dan Muslim ini menempati ranking yang tertinggi dari kitab-kitab hadis. Sehingga kalau kita ingin mengetahui bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ajaran Islam ini, merinci secara detail apa-apa yang disampaikan Allah secara global, lalu menjelaskan hal-hal yang mungkin belum terlalu jelas dalam Al-Quran, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerjemahkan itu dalam kehidupan sehari-harinya, perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran, maka berarti merujuk kepada kedua kitab ini menjadi penting karena ia berada pada level yang sangat tinggi. Barangkali ma'asyiral muslimin pernah mendengar tentang apa yang populer, istilah muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu adalah dinisbatkan untuk menilai suatu hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang itu artinya bahwa hadis tersebut diriwayatkan Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Yang itu berarti kalau ada hadis Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, Imam Muslim juga meriwayatkan dalam sahihnya, maka itu menempati derajat yang paling tinggi tentang kesahihan suatu hadis. Maka para ulama membuat ranking. Hadis sahih itu ada rankingnya. Dan disinilah pentingnya kita mempelajari Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ranking pertama, paling tinggi derajat kesahihan suatu hadis adalah pertama, hadis muttafaqun alaih, yaitu ittafaqa alaihi asy-syaikhan fi sahihaihima, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim atau disepakati Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahihnya. Keduanya meriwayatkan dalam kedua kitab sahihnya. Ini menempati ranking pertama dan paling tinggi derajat kesahihan satu hadis. Maka kalau ada hadis, kita baca kitab-kitab hadis, lalu disebutkan di penghujungnya rawahu Imam Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih, maka ini adalah derajat yang paling tinggi tentang kesahihan satu hadis. Dan kita saat ini diuntungkan. Kita tidak perlu capek-capek. Bapak, Ibu, saudara sekalian, tidak perlu capek-capek. Kita buka Sahih Bukhari, kita buka Sahih Muslim, lalu kita cari mana hadis yang diriwayatkan Bukhari, lalu dicari di Muslim mana, apakah ada di sini, lalu mana yang diriwayatkan Imam Muslim, lalu kita cari di Bukhari, lalu kita kumpulkan. Alhamdulillah, kita diuntungkan karena ada ulama yang telah melakukan itu, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan hadis-hadis yang muttafaqun alaih itu. Yaitu inilah yang dilakukan oleh seorang ulama hadis di Mesir,
Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah. Kita doakan beliau banyak berjasa, menghabiskan waktunya, tenaganya, hartanya untuk khidmah Al-Hadits An-Nabawi. Di antaranya beliau menyusun kitab, menghimpun hadis-hadis yang muttafaqun alaih itu dalam satu kitab khusus dengan nama Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan, yang dikenal dengan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Dan alhamdulillah sudah ada bahasa Indonesianya bagi saudara-saudara kita yang kesulitan membaca bahasa Arab. Alhamdulillah sudah ada terjemahannya. Lalu di bawahnya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari saja, ranking yang kedua, derajat kesahihan satu hadis. Lalu yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Lalu yang keempat, hadis yang sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang itu juga seperti dilakukan oleh Imam Al-Hakim, dihimpun dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Artinya, yaitu hadis tidak ada dalam Sahih Bukhari, tidak ada dalam Sahih Muslim, tetapi oleh Imam Al-Hakim dilihat bahwa hadis-hadis tersebut sesuai dengan kriteria dan syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sehingga layak untuk disebut sebagai hadis sahih. Lalu yang kelima, hadis yang sesuai dengan syarat Imam Bukhari saja. Dan yang keenam, hadis yang sesuai dengan syarat Imam Muslim saja. Nah, inilah ranking kesahihan satu hadis. Maka mempelajari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, memahami dan mengenal lebih dekat tentang sosok kedua ulama besar ini menjadi penting. Dan kedua kitab ini menempati ranking tertinggi dalam deretan Al-Kutubus Sittah, 6 kitab induk hadis. Yang kedua, Sahih Bukhari khususnya adalah kitab yang luar biasa. Dia menjadi kitab yang populer, dirujuk oleh umat Islam di seluruh dunia sampai sekarang, bahkan mungkin sampai hari kiamat. Itu bukan tanpa usaha keras dari penulisnya. Al-Imam Bukhari menyusun kitab itu selama 16 tahun. Dan beliau berusaha benar-benar untuk tidak memasukkan ke dalam kitabnya tersebut kecuali hadis sahih. Bahkan beliau awali dengan mandi. Beliau awali dengan berwudu, lalu sholat 2 rakaat untuk mengharapkan petunjuk dari Allah. Baru kemudian beliau masukkan hadis itu. Dan itu sudah barang tentu hadis tersebut dilakukan penelitian yang mendalam. Beliau tidak mau mengambil hadis itu dari gurunya, lalu tidak jelas gurunya ngambil dari siapa. Beliau perjelas itu. Bahkan yang menjadi penting mempelajari Bukhari, Sahih Bukhari, di antaranya, maka beliau menempati ranking pertama dan Imam Muslim di ranking yang kedua. Di antaranya Imam Bukhari memiliki syarat khusus yang tidak dimiliki oleh Imam Muslim dan juga imam yang lainnya. Yaitu beliau ada syarat khusus, tulul mulazamah wal luqyah. Beliau hanya mau mengambil dari seorang guru yang bersama dengan gurunya memiliki jam terbang yang panjang, membersamai gurunya dalam waktu yang panjang, dan kemudian memastikan bahwa perawi tersebut benar-benar al-luqyah, bertemu tatap muka, hidup bersama dengan gurunya tersebut. Dan ini sebuah syarat yang tentu tidak main-main. Dan dari sinilah pantas kemudian Sahih Bukhari menempati ranking yang pertama dari peringatan hadis. Kemudian Imam Muslim juga punya keunikan tersendiri dan keistimewaan yang ternyata juga tidak dimiliki oleh Imam Bukhari, apalagi oleh kitab-kitab sunan yang lainnya. Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, beliau membedakan sighah periwayatan hadis, bentuk periwayatan hadis. Kita mungkin pernah membuka lembaran-lembaran kitab hadis, kita menemukan ada ungkapan haddatsana fulan, akhbarana fulan, kadang-kadang haddatsani, akhbarani. Imam Muslim subhanallah membedakan antara lafaz haddatsani dengan akhbarani, antara haddatsana dengan haddatsani,
Di saat sebagian besar ulama tidak membedakan itu, termasuk Imam Bukhari tidak membedakan. Dan inilah yang kemudian menjadikan kedua kitab ini penting untuk dipelajari. Imam Muslim tidak banyak pengulangan-pengulangan hadisnya. Imam Bukhari terdapat banyak pengulangan. Dan yang semoga kita semangat untuk memperdalam dan mempelajari kitab-kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui para ulama-ulama yang telah berjibaku, mengorbankan waktu, menghabiskan tenaga, harta untuk khidmah hadis Rasulullah SAW, di antaranya Imam Bukhari dan Muslim. Dan semoga kita bisa menteladani keseriusan dan kesungguhan beliau dalam khidmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.